Shalom, selamat pagi. Apa kabarnya? Hari ini kita bertemu lagi di Sekolah Minggu Gereja Baptis Efrata. Kita memasuki pelajaran yang ke-10 dengan tema Ibu Rumah Tangga yang Bijak. Tunggu sebentar, untuk kalian yang remaja dan pemuda jangan langsung mundur lah, jangan langsung pergi. Ini untuk ibu-ibu katanya gitu kan? Enggak, ini untuk kita semua. Kalian yang masih remaja dan pemuda yang belum menikah, ini pun buat kalian. Untuk apa? Untuk persiapan kalian kelak ke depan, atau untuk memberikan pengertian yang benar tentang seorang ibu, untuk memberikan kalian satu pemahaman bahwa peran ibu itu tidaklah mudah, sehingga anak-anak remaja dan pemuda lebih menghargai ibu kalian. Kita akan memulainya dengan membaca dari Amsal ke-31 ayat 10 sampai 31. Kita buka lagi ya, Amsal 31 ayat 10 sampai 31. Istri yang cakap siapakah yang mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Hati suaminya percaya padanya, suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Ia berbuat baik pada suaminya, ia tidak berbuat jahat sepanjang hidupnya, sepanjang umurnya. Ia mencari bulu domba dan rami dan senang bekerja dengan tangannya. Ia serupa kapal-kapal saudagar, dari jauh ia mendatangkan makanannya. Ia bangun untuk masih malam, lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya. Ia membagi-bagikan tugas pada pelayan-pelayannya perempuan. Ia membeli sebuah ladang dan diinginkannya. Dan dari hasil tangannya, kebun anggur ditanaminya. Ia mengikat pinggangnya dengan kekuatan. Ia menguatkan lengannya. Ia tahu bahwa pendapatannya menguntungkan. Pada malam hari pelitanya tidak padam. Tangannya ditaruhnya pada jentera, jari-jarinya memegang pemintal. Ia memberikan tangannya kepada yang tertindas, mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Ia tidak takut pada salju untuk seisi rumahnya, karena seluruh isi rumahnya berpakaian lengkap. Ia membuat bagi dirinya permadani, lenan halus, dan kain ungu pakaiannya. Suaminya dikenal di pintu gerbang. Kalau ia duduk bersama-sama para tua-tua negeri, ia membuat pakaian dari lenan dan menjualnya. Ia menyerahkan ikat pinggang kepada pedagang. Pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Ia tertawa tentang masa depan, tentang hari depan. Ia membuka mulutnya dengan hikmat. Pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya. Makanan kemalasan tidak dimakannya. Anak-anaknya bangun dan menyebutnya bahagia. Pula suaminya memuji dia. Banyak wanita telah berbuat baik, tetapi ia melebihi mereka semua. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Berilah kepadanya bagian dari hasil tangannya. Biarlah perbuatannya memuji dia di pintu-pintu gerbang. Mari kita berdoa. Tuhan, kami ucap syukur untuk hari ini. Kami belajar lagi tentang satu tema yang indah, yang menarik, yang penuh dengan pengertian. Mohon Tuhan berikan kami kekuatan dan bisa mengerti, melakukannya dalam hidup kami. Dorong kami untuk bisa menjadi serupa dengan keinginan-Mu. Kami mohon Tuhan memimpin dan memberikan kami kekuatan. Haleluya. Amin. Hari ini kita akan belajar dari Amsal yang ke-31. Amsal ini bukan hanya ditulis oleh Salomo, tetapi ditulis juga Agur dan Lemuel. Salomo menuliskan beberapa pasal, tetapi yang 31 ini ditulis oleh Lemuel. Pelajaran kita hari ini bukan hanya fokus ke ibu-ibu, tetapi juga fokus untuk semuanya. Anak-anak remaja dan pemuda, tolong perhatikan baik-baik apa yang kita pelajari hari ini, karena ini akan menjadi modal kalian untuk masa depan. Untuk bapak-bapak, jangan beranjak, ini temanya untuk ibu-ibu doang. Jangan. Yuk duduk manis, kita sama-sama belajar. Untuk semuanya, kita akan saling memberikan satu pengertian yang benar tentang firman Tuhan. Saya ingin bertanya kepada ibu-ibu semua, di KTP-nya ditulis pekerjaannya apa? Karyawan? Atau buruh? Atau pegawai negeri sipil? Atau ibu rumah tangga? Siapa yang ibu rumah tangga? Angkat tangan. Saya di KTP saya tulisannya ibu rumah tangga. Dan dulu rasanya menulis ibu rumah tangga itu malu, gak ada sepertinya perempuan yang tanpa kerjaan. Padahal kerjaan rumah itu dari mulai mata sampai tutup mata itu gak ada selesainya. Depan diberesin, tengah diberesin, sampai belakang diberesin, balik lagi ke depan sudah berantakan. Apalagi kalau saya punya anak kecil, wah udah
Anak saya itu kalau udah teriak, "Mama, boleh diberantakin," gitu kan. Saya udah nggak bilang apa-apa, namanya juga anak-anak mainan. Oke, boleh. Nah, namanya katanya diberantakin, pikirannya cuma satu mainan, ternyata ya semua berantakan satu ruangan. Tapi ya itulah resikonya punya anak. Hari ini, hey, para wanita, Anda semua yang mempunyai pekerjaan sebagai rumah tangga, jangan pernah malu, jangan pernah kecil hati. Karena sekarang kita adalah orang yang diberikan mandat oleh Tuhan untuk memberi satu pekerjaan yang besar di rumah tangga ini. Saya ingin berkata kepada semuanya, laki-laki yang hebat pasti di belakangnya ada perempuan yang hebat. Amin. Dan anak-anak hebat di belakangnya adalah ibu yang hebat. Amin. Saya kemarin melihat satu artikel bahwa ada beberapa ibu-ibu istimewa. Saya mengatakan kenapa yang dikatakan artikel ini ibu-ibu istimewa, ibu-ibu pilihan Tuhan. Ternyata waktu saya lihat mereka mempunyai anak dengan kebutuhan khusus, tapi mereka masih merawatnya dengan baik. Itu ibu-ibu istimewa. Dan kita semua adalah wanita-wanita istimewa. Baik Anda sudah menikah, belum menikah, baik Anda semua yang sudah mempunyai anak atau tidak mempunyai anak, atau belum memiliki anak sekalipun, kita istimewa. Istimewanya apa? Karena kita adalah wadah Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi laki-laki dan untuk anak-anak. Hari ini ingin saya menegaskan kepada semuanya bahwa jangan pernah malu mengatakan Anda semua ibu rumah tangga. Kenapa? Karena ibu rumah tangga adalah pekerjaan yang pertama tidak ada cutinya. Yang kedua, kita multitasking. Bisa jadi guru les, bisa jadi pengatur keuangan, bisa menjadi perawat, bisa menjadi segala macam pekerjaan hanya ada di rumah ini. Kita bisa menjadikan semuanya. Kadang-kadang kita juga menjadi apa? Tukang listrik, bisa benerin listrik. Kita menjadi koki, kita masak, kita segala macam untuk keluarga. Inilah multitaskingnya perempuan. Kita semakin hari semakin diberkati Tuhan karena apa? Karena kita diberikan satu mandat yang setiap hari diperbarui oleh Tuhan. Anak-anak pun bergantung pada ibunya. Jadi saat anak-anak bergantung sama ibu, ada satu istilah kita semua emak-emak semua bahwa seorang ibu pantang sakit. Karena kalau sekali kita sakit, rumah ini pasti berantakan. Suami gak ada yang ngurus, anak gak ada yang ngurus, pekerjaan bagi gak ada yang ngurus. Akhir-akhir ini juga zaman semakin modern, seorang ibu rumah tangga juga mempunyai bisnis namanya mompreneur. Saya juga mompreneur. Walaupun saya di rumah, saya ngurus anak, saya juga punya bisnis. Bisnis yang harus kita kerjakan, bisnis yang harus saya kerjakan. Dan itu menghasilkan uang dan membantu keuangan keluarga. Dan ini sesuai dengan Alkitab yang kita baca tadi. Bahwa perempuan juga diharapkan bisa menghasilkan uang untuk membantu perekonomian keluarga. Anak-anak diurus, suami diurus, tetapi diri kita juga diurus. Kita juga pantaslah untuk belajar make up, pakai skincare, segala macam. Itu kita layak kok. Bukan berlebihan, tetapi itu memang haknya perempuan untuk berdandan berpenampilan baik. Tetapi ada batas-batas tersendiri yang Tuhan inginkan biar perempuan-perempuan ini tidak berkelebihan. Kita kembali ke Amsal. Amsal 31 ini ada ringkasannya dan saya akan membaca ringkasannya. Yang pertama, di dalam keluarga ia adalah istri yang berperan aktif mendukung keberhasilan suaminya. Ayat 23 tadi berkata bahwa suaminya dikenal di pintu gerbang karena ia duduk bersama-sama para tua-tua negeri. Zaman dulu, tempat yang paling terhormat adalah pintu gerbang. Dan karena disitulah tempat mereka berkumpul, memutuskan satu masalah atau sedang membahas satu perkara. Dan orang yang duduk di pintu gerbang adalah orang yang terpandang. Kalau di Alkitab ini katakan bahwa suaminya duduk di pintu gerbang dengan tua-tua. Berarti karena istrinya yang cakap, suaminya ini jadi terpandang. Makanya tadi saya bilang, laki-laki yang hebat, laki-laki yang top-topan, yang jos, berarti di belakangnya ada perempuan yang hebat. Jadi saat ini bila ada laki-laki single hari ini, perhatikan baik-baik bagaimana engkau memilih seorang istri. Jangan hanya cantik, tetapi dia harus bisa mendukungmu dalam segala pekerjaanmu, dalam segala aktivitasmu. Yang kedua, ia bangun lebih pagi dari suami dan anak-anaknya dan pandai menata semua pekerjaannya.
Perempuan itu dituntut untuk bisa semuanya seperti yang tadi bilang. Terkadang ada yang seorang wanita yang mempunyai asisten rumah tangga untuk membantu dia mengurus rumah tangga. Tetapi ada juga yang mengerjakan semuanya sendirian. Saya sadari bahwa ngerjain pekerjaan rumah itu tidak ada hentinya. Melek mata sampai tutup mata itu nggak ada berhentinya. Tetapi seorang perempuan pasti diberikan kekuatan untuk bisa mengurus rumah tangganya dengan baik. Setiap rumah tangga mempunyai aturannya masing-masing, mempunyai satu gaya masing-masing, dan itu tidak bisa disamakan. Yang ketiga, ia memelihara lingkungan rumahnya dengan keindahan agar keluarga merasakan bahwa rumah mereka adalah tempat tinggal yang menyenangkan. Jadi jangan sampai orang bilang rumahku itu nerakaku, tapi harus bilang rumahku adalah surgaku, tempat tujuan pulang. Jangan sampai anak-anak atau suami merasakan bahwa rumah ini adalah rumah yang gak nyaman. Kita harus membuat rumah ini nyaman. Dengan apa? Bukan karena perabotan yang mahal, tapi dengan kenyamanan, dengan ramah tamah, dengan lingkungan yang bersih. Itu bisa buat nyaman loh. Padahal hal yang sederhana, tetapi ini yang membuat rumah ini nyaman. Yang keempat, ia penuh perhatian pada seluruh isi rumahnya. Jadi tanya hari ini anaknya lagi ngapain, gimana sekolah hari ini, bagaimana kerjaan hari ini pak, lancar nggak gitu tuh, yang dihadapin apa hari ini. Hal-hal yang seperti itu yang membuat rumah tangga berjalan. Yang kelima, ia rajin dan bekerja keras membantu mencukupi kebutuhan keluarga dengan keterampilan yang dimilikinya. Makanya tadi saya bilang bahwa banyak perempuan-perempuan yang di rumahnya mempunyai bisnis, mompreneur. Jadi tidak ada salahnya bila perempuan-perempuan mempunyai bisnis. Anaknya tetap diurus, suaminya tetap diurus, dia tetap di rumah, tapi masih bisa bisnis. Makanya sekarang banyak sekali online shop yang dikerjakan di rumah. Seperti saya juga seperti itu. Jadi saya tidak meninggalkan anak saya tidak meninggalkan rumah, tapi saya masih bisa bekerja dan melakukan aktivitas saya. Yang keenam, kata-katanya penuh hikmat dan lemah lembut sehingga suami dan anak-anaknya mengasihi dan menghormatinya. Ini tidak bisa dihantam rata ya. Bagaimana dengan orang-orang yang di kota-kota tertentu yang mempunyai kebiasaan yang memang yang bersuara tinggi gitu loh. Bagaimana misalnya mama-mama Batak. Halo Ibu Murni, apa kabar? Rindu sekali bisa ke soreang. Jadi kalau di ngomong sama anaknya ya begitu. Kalau kita lihat itu kasar, tapi memang gayanya seperti itu. Tapi anak-anaknya pasti tahu bahwa ibunya seperti itu. Terkadang anak saya juga bilang begini, mama sebenarnya sayang nggak sih sama Jejen gitu. Kenapa mama marah-marah terus gitu. Saya jawabnya gini, mama marah karena Jejen nakal. Kalau Jejen nakal mama nggak marah, berarti mama nggak sayang. Tapi dia sudah tahu, selama saya masih ngomel, berarti saya masih sayang sama dia. Tapi kalau saya sudah diam, saya udah nggak mau ngomong, dia udah mulai gelisah itu. Kenapa mamaku diam ini? Dia mesti cari-cari kenapa mama. Jadi setiap ibu tuh punya gayanya sendiri untuk anak-anaknya. Jadi tidak bisa dihantam rata, harus lemah lembut. Jangan toh dek, nanti gini. Ada juga yang mama, woi jangan. Kita semua ibu punya gayanya, jadi kita nggak bisa namanya menghantam rata semuanya dengan dengan yang sama. Kayak harus lemah lembut. Lemah lembut itu punya versi yang berbeda dari setiap gaya orang-orang. Jadi kita tidak bisa menyamaratakan semua orang harus sama anaknya, harus suaranya harus rendah gitu kan. Terkadang ibu-ibu juga kalau sudah punya anak, sopran itu menjadi gaya hidup gitu kan. Nada tinggi sampai melengking, falsetto yang tinggi, itulah yang punya anak-anak. Tetapi akan terlihat bagaimana seorang ibu tuh mengurus anaknya. Pasti semuanya penuh kasih sayang dan tidak akan membiarkan anaknya tidak terdidik dengan baik. Yuk kita belajar selanjutnya. Yang ketujuh, ia senantiasa menjaga penampilan dirinya agar selalu tampil menarik dan indah. Walaupun kita di rumah dasteran ya ibu-ibu ya, walaupun sisiran pun kadang-kadang cuma pakai tangan begini langsung kucir kayak saya. Kalau ke pasar gak sempet namanya lipstik. Kalau pasar lipstik kan udah pakai jaket, pakai masker, tutupan, kadang-kadang pakai celana pendek, pakai sandal jepit ke pasar.
Tetapi bukan berarti kita tidak punya kemampuan untuk dandan, jangan salah. Ibu-ibu berdasar itu kalau sudah megang make up lewat Syahrini pun lewat kita akan lebih cetar daripada Syahrini. Jadi bukan berarti kita di rumah dasaran itu kita nggak bisa dandan, kita bisa. Tetapi ada prioritas dalam hidup kita yang tidak membuat kita bisa dandan. Saya terkadang mirisnya begini, mungkin ibu-ibu juga punya perasaan yang sama. Mamanya tuh dandannya sudah cetar, bulu mata sudah pelengking ke atas, lipstik sudah merah merona, alis sudah melintang hitam, coklat dan segala macam, pipi merah merona. Wow, sudah wangi, tapi anaknya buluk. Anaknya belum mandi, pakaiannya kemarin siang mungkin ya, sampai dia bangun pakai baju yang itu masih belepotan, sedangkan mamanya sudah cantik kayak boneka Barbie. Itu miris. Anda boleh saja dandan, Anda boleh saja berpakaian menarik, itu hak Anda. Bagaimana kita harus menyenangkan diri sendiri, kita punya hak untuk menyenangkan diri sendiri. Tetapi jangan sampai hal yang terpenting dalam seorang ibu adalah anak dan suami itu terbengkalai hanya karena kita mementingkan hak kita. Anda boleh beli baju mahal, itu hak Anda untuk menyenangkan diri sendiri. Beli lipstik tiap hari, lipstikan pun dan segala macam pun itu hak Anda. Anda boleh melakukan itu, tetapi hak itu harus dilakukan setelah kewajiban Anda selesai dilakukan. Hai para wanita dandan yang cantik, mulai merawat diri sendiri, mulai menyenangkan diri sendiri. Tidak harus anak suami terus yang disenangkan, diri sendiri pun harus senang. Karena apa? Ibu yang happy, ibu yang bahagia itu membahagiakan orang lain. Tetapi kalau ibunya sendiri tidak happy, ibunya sendiri tidak bahagia, pasti suami dan anaknya pun akan tertular tidak bahagia. Kewajibannya dulu dilakukan ya mama semua, baru kita mementingkan diri kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh. Me time seorang wanita, me time seorang ibu itu wajib dilakukan. Supaya apa? Menjaga kita tetap waras, menjaga kita tetap bahagia. Kalau kita tetap waras dan bahagia, anak dan suami itu pasti akan tertular bahagia. Kita pelajaran selanjutnya. Yang ke-8, di tengah masyarakat, ia adalah seorang wanita yang bersosialisasi, memperhatikan kebutuhan masyarakat dan tidak segan-segan mengulurkan tangannya memberikan bantuan kepada mereka. Jadi wanita juga harus bersosialisasi, harus mau bergaul, tapi jangan kebablasan bergaulnya. Bergaulnya dengan orang-orang yang mendatangkan positif, bergaulnya dengan orang-orang yang memberi dampak baik dalam diri sendiri. Saat Anda mulai bergaul dengan orang-orang yang suka julid, suka gibah, sukanya hidup foya-foya, itu pasti akan terjadi. Jadi satu artikel yang ada di majalah online, saya baca bahwa ibu ini terjerat hutang online. Jadi pinjaman satu ke pinjaman yang lain untuk nutupin yang lain. Kalau itu memang untuk pendidikan atau untuk kesehatan, saya masih bisa paham. Tapi ternyata pinjaman online ini untuk bisa belanja online. Kalau kita udah lihat diskon, apalagi di marketplace yang saat ini udah kalau tanggal 6 bulan 6 gitu kan, akhir bulan gitu, waktu Indonesia belanja itu gitu kan, rasanya itu gatel banget lihat handphone. Wah, ini baru masukin keranjang, habis itu bayar. Apalagi sekarang ada kredit, kita bisa kredit, kita bisa beli barang itu, bayarnya belakangan. Nah, saat kita punya barang itu kita pakai rasanya enak gitu kan, tapi saat bayar rasanya tuh berat. Makanya ada istilah orang Jawa bilang, bahasa Indonesia gini, matahari itu nggak panas, yang panas itu bulan, karena bayar bulanan itu yang lebih panas. Jadi jangan sampai kalian para wanita terlilit hutang hanya karena gaya hidup. Gaya hidup itu terbentuk karena lingkungan. Kalau tetangganya punya TV besar, kita yang kepanasan. Ada yang seperti itu? Jangan sampai, mak-mak semua, jangan sampai. Karena apa? Setiap orang punya berkatnya masing-masing. Belajarlah punya hati yang cukup, punya hati yang diberkati Tuhan dengan bersyukur apa yang ada. Saya akan sangat iri sama orang lain kalau orang lain itu bisa melakukan hal yang positif. Misalnya gini, ada beberapa teman gereja kita
yang punya bisnis kuliner, bagaimana itu roti kok bisa enak, bisa cantik, dihias begitu rupa. Padahal itu cuma donat istilahnya. Tiap hari donat kita pakai gula makan. Tapi ini dibikin bunga, buat bentuk-bentuk yang indah. Ini yang buat ini kok bisa ya? Puding yang biasanya cuma puding gitu, terus dalamnya ada bunga dan segala macam, kok ya bisa ya? Inilah salah satu yang membuat saya iri. Tetapi hal-hal iri yang lainnya, misalnya suaminya naik jabatan, kita lihat suami kita sendiri, kok gitu-gitu amat. Jangan sampai, karena kita jangan biasakan mata kita melihat rumput tetangga itu lebih hijau dari rumput sendiri. Lah kita lihat rumput tetangga dengan mata yang penuh iri, tapi melihat rumput sendiri dengan penuh dengan rasa tidak bersyukur. Ubah mindset bahwa rumput kita sendiri adalah rumput yang paling hijau daripada rumput tetangga. Karena apa? Kita sendiri yang ngelolanya, kita sendiri yang mengurusnya. Makanya saya tadi bilang, ibu itu jantungnya keluarga. Saat ibunya bahagia, saat ibunya dekat Tuhan, saat seorang ibu itu tunduk sama Tuhan, rumah tangga ini diberkati luar biasa. Amsal 31 ini menunjukkan bukan hanya satu teori, tapi satu kenyataan yang dulu sudah ditulis dan sekarang pun masih berlaku. Hai para ibu-ibu semua, ibu-ibu bijak, kaum wanita, belajarlah tunduk pada Tuhan, belajarlah bersyukur pada Tuhan, belajarlah untuk bahagia di dalam Tuhan. Saat engkau bahagia, sosok ibu bahagia, anak dan suami pun akan diberkati Tuhan luar biasa. Tidak peduli apapun pekerjaan suamimu, tidak peduli bagaimana kondisi anakmu, tapi kalau engkau wanita tunduk tegak di hadapan Tuhan, segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin saat engkau bekerja bersama Tuhan. Jadi jangan dibiasakan hati ini diiri. Hati ini harus dikelola dengan baik bersama Tuhan, karena hati ini adalah sumber kehidupan. Jadi kalau di pelajaran buku kita diajari bahwa ibu mengelola keuangan keluarga, kelola keuangan dengan baik. Prioritas yang pertama itu yang ditentukan. Apa yang harus? Ini keuangan. Hai suami, gajimu diserahkan pada istrimu penuh atau tidak? Bicarakan ini baik-baik dengan istrimu. Bagaimana ini mengelola keuangan? Kalau engkau percaya sepenuhnya pada istrimu, kasih. Tapi engkau tidak percaya pada istrimu, bicarakan dengan baik-baik dengan istrimu, supaya tidak ada clash dalam keluarga hanya karena keuangan. Jadi engkau para wanita, kelola keuangan dengan baik. Prioritas itu ada. Apa yang harus dibayar duluan? Apa yang harus dikeluarkan uang ini untuk apa? Setelah itu mulai keluar baik-baik. Makanya ada satu meme yang mengatakan bahwa gaji itu bagaikan mantan, katanya. Datang langsung pergi. Aduh, kadang-kadang juga ada yang ngeluh dah, gaji itu kayaknya datang tumpang lewat, habis itu entah kemana. Biarkanlah sedikit. Yang penting hidup kita itu segala kewajiban kita sudah bayar. Semuanya sudah terbayar kan. Dan nanti sisanya untuk makan minum, kita pasti bisa, Tuhan mencukupinya. Jadi kelola keuangan dengan baik. Hai para wanita, prioritas hidup itu apa? Mulai mencatat apa yang harus dikeluarkan, apa yang nggak dikeluarkan ya. Harus yang boleh dibeli, mana yang tidak boleh dibeli. Mulai menjaga mata untuk diskon tertentu, karena keluarga lah yang harus diperhatikan. Yang kedua, ibu menggunakan uang dengan tepat untuk membantu orang lain, mungkin untuk membantu pekerjaan pelayanan, untuk membantu keluarga, untuk membantu ini pun harus mulai belajar. Yang ketiga adalah ibu berperan mendidik anak-anak. Perhatikan baik-baik, di buku ini mengatakan bahwa jangan membunuh anak-anak Anda dengan uang. Anak-anak yang dimanjakan dengan uang, kemauan dan kesenangan akan dituruti, atau orang tua mengatur anak dengan uang akan menghasilkan anak-anak yang materialistis, konsumtif, dan potensial menjadikan anak menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang. Jadi ini pola didik itu sangat penting. Yang kedua adalah anak-anak itu berperilaku baik atau tidak baik karena didikan di rumah. Yang pelajaran dulu mengatakan homoseksual
dan lesbi itu terbentuk dalam keluarga, pola asuh. Jadi pola asuh Anda harus benar. Jadi ibu yang baik, ibu yang benar adalah ibu yang menerapkan pendidikan itu dengan benar. Jadi ada satu istilah bahwa penelitian kalau kepintaran seorang anak itu diturunkan dari ibunya. Jadi kalau makanya kita perempuan-perempuan harus terdidik, karena bukan hanya kepintaran secara secara dunia pendidikan, bukan hanya seperti itu, tapi kepintaran skill-skill yang lain seperti bagaimana menata rumah, bagaimana menata keuangan, bagaimana bersikap, berpikir, itu pun menjadi kepintaran yang akan diturunkan oleh anaknya. Anak itu terbentuk oleh ibunya, karena ibunya lah yang paling dekat dengan dia, diasuh oleh ibunya. Ini untuk kejadian umum ya, mungkin ada juga anak-anak yang diasuh oleh ayahnya karena satu keadaan. Tetapi secara umum bahwa ibulah yang akan menjadi pengaruh besar pada anak-anaknya. Hai kaum wanita semua, perhatikan bagaimana engkau hidup. Jangan hanya hidup untuk kesenanganmu sendiri, tapi hiduplah untuk kesenangan Tuhan. Untuk yang belum menikah, kaum wanita yang belum menikah, yang pemudi dan yang beranjak dewasa, jadilah perempuan-perempuan yang tangguh, perempuan yang cakap, perempuan yang punya skill tertentu. Anda boleh sekolah tinggi, Anda boleh punya pekerjaan yang tinggi, tetapi harkat kita seorang perempuan pun harus mulai dijalani sehari-hari, mulai menjadi satu kebiasaan, seperti hal-hal yang kecil yang tadi saya bilang. Perhatikan bagaimana mamamu untuk masak, belajarlah untuk masak. Saya juga nggak pintar masak, tapi belajarlah untuk bisa istilahnya nggak takut sama pisau, sama kompor gitu kan. Mulai masak, mulai mengatur rumah tangga, nyapu, beresin, nyetrika baju sendiri, mulai dari remaja. Untuk yang laki-laki, perhatikan bagaimana mamamu merawatmu. Begitu juga kelak kamu akan mencontoh bagaimana mencari seorang istri. Hargai orang tuamu, hai kaum wanita dan kaum pria yang belum menikah. Ibumu itu adalah orang yang mengandungmu selama 9 bulan, yang mendidikmu luar biasa. Pelajaran yang kemarin, ada seorang ibu yang bertanya di grup senior, saya sangat sedih Yohan melihat anak-anak yang tidak menghargai orang tuanya. Padahal orang tuanya itu yang berkorban segala macam kepada anak-anaknya. Saya terus harus bagaimana ini? Terus ada seorang ibu juga menjawab, yang penting anak-anaknya fokus sama Tuhan. Dan akhirnya saya mulai berdiam dan saya mulai sharing sebenarnya di situ. Jadi kalau seorang anak yang tidak menghargai orang tuanya, kita melihat banyak faktor. Mungkin orang tuanya yang egois, mungkin ada jarak antara orang tua, mungkin juga anak-anak mulai berpengaruh hal-hal buruk di luar sehingga tidak menghargai orang tua. Sikap orang tua harus bagaimana? Kita tetap berdoa, kita tetap mengasihi, kita juga mulai berubah. Jadi tidak bisa menyalahkan anak saja, mungkin kita juga harus berkaca bahwa sikap anak seperti itu juga dari saya. Mulai belajar. Kalau kita sudah melakukan hal yang baik, yang benar, kita mulai berubah. Tapi anak ini tidak berubah juga. Yang penting kita sudah melakukan bagian kita. Anak-anak ini biar menjadi tanggungan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini perhatikan bagaimana engkau hidup. Berjuanglah untuk menjadi perempuan yang hebat, untuk menjadi laki-laki hebat, supaya kita punya keluarga yang hebat. Saya tahu menjadi seorang ibu bukan hal yang mudah. Apalagi seorang ibu single, ibu rumah tangga, merangkap menjadi seorang ayah, menjadi tulang punggung, itu memang tidak mudah. Tetapi bekerjalah selalu sama Tuhan, tunduk sama Tuhan dalam menjaga kekudusan juga, dan terus berjuang untuk anak-anak. Dan untuk ibu-ibu semua, jangan pernah putus asa. Kalau saat ini Anda juga harus menghadapi begitu banyak masalah dengan anak-anak. Berdoalah bersama Tuhan. Dan bila ada satu pokok doa yang tidak selama ini digumulkan, sepertinya tidak sanggup lagi, bisa sharing ke guru-guru sekolah minggu atau ke pendeta. Saya akan membacakan kesimpulan pelajaran kita hari ini.
Ibu adalah anugerah Tuhan bagi rumah tangga. Oleh karena itu, seorang ibu harus menjalankan perannya dengan baik sehingga rumah tangga menjadi bersih, tertib, nyaman, dan membahagiakan keluarga. Hargai dan hormati suami agar anak-anak dapat meneladani, menghormati, dan menghargai ibunya. Carilah seorang istri, hai anak pemuda, yang menghormati ibunya dan ayahnya. Karena dulu saya juga menikah dengan suami saya dengan salah satu alasan seperti ini. Saya melihat hubungannya dia dengan keluarganya. Jadi kalau dia punya hubungan baik dengan mamanya, berarti dia akan menghargai saya. Tapi kalau dia sudah tidak baik dengan keluarganya, berarti ada sesuatu yang harus dipertimbangkan lagi. Untuk kaum wanita yang ingin menikah juga perhatikan bagaimana laki-laki itu juga menghormati ayah dan ibunya dan keluarganya. Yang pria juga seperti itu, sama. Jadi bagaimana dia berlaku pada ibunya dan papanya, itulah yang harus menjadi pertimbangan. Untuk kaum wanita semua, tetap semangat di dalam Tuhan. Kita menjadi ibu yang luar biasa, mendidik anak, mendampingi suami, menjadi perempuan hebat supaya keluarga kita diberkati dan melimpah. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur untuk hari ini kami belajar tentang menjadi ibu yang luar biasa. Berkati kami supaya kami memahami dan melakukannya. Bila di antara kami ada ibu-ibu yang sedang berjuang untuk memiliki anak, Tuhan berkati. Seperti Engkau memberkati Sarah dan Abraham, Kau memberkati agar menjadi warga yang lengkap dengan anak, pemberian dari Tuhan. Bila saat ini ada ibu-ibu yang berjuang untuk anak-anaknya yang sedang sakit atau anak-anak yang sedang merintis usaha, Tuhan memberikan kekuatan bisa mendampingi dan terus berjalan bersama Tuhan. Bila saat ini ada ibu-ibu yang sedang mengalami sakit penyakit, Tuhan berkati agar sembuh. Lagi ibu-ibu yang sedang masalah dengan suaminya, Tuhan berkati agar memiliki hikmat dan marifat sehingga bisa bijaksana dalam mengambil keputusan. Kami serahkan pelajaran kami hari ini dan hanya di dalam nama Yesus kami percaya berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.